Tunggu-tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari malam ini kita lanjutkan pengajian kita, di mana pada Rabu yang lalu kita sampaikan ada beberapa prinsip yang terkandung di dalam ilmu faraid menurut ketentuan Islam yang dipandang bisa untuk memberikan sesuai dengan fitrah manusia dan bisa menyumbang untuk menjadi keadilan yang hakiki. Di antaranya dalam hukum faraid Islam mengutamakan dan mengakui setiap insan ini, setiap individu menguasai harta miliknya secara perseorangan, dan kekuasaannya yang diberikan oleh agama bebas kepadanya. Tidak boleh ada ikatan lain yang membuat ia punya hambatan pada miliknya untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. Selama seseorang tersebut ia dipandang ahli dan ia dipandang pandai untuk menggunakan harta. Sedangkan bagi mereka yang tidak pandai memanfaatkan dan menggunakan harta, pengakuan milik tetap baginya, namun pemanfaatannya dan untuk penggunaannya harus diurus oleh orang lain sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan oleh seseorang yang punya sifat dan kualifikasi tertentu. Di antaranya orang yang dianggap bahwa ia tidak pandai menggunakan harta, tapi harta itu diakui oleh agama milik penuh dan bebas merdeka dalam menggunakannya. Islam tidak pernah mengenal getanyo na harta tapi hanjut tak pakai. Kecuali harta tersebut sudah kita jadikan sebagai jaminan hutang atau disebut dengan rahan, atau disebut dengan gala yang dalam bahasa Aceh. Kalau sudah kita jadikan sebagai jaminan, itu juga hak kita menggunakannya. Maka ia keterikatan untuk tidak bebas digunakan harta tersebut karena sangkut pautnya dengan orang tempat kita berhutang andai-andai. Begitu hutang jatuh tempo, kita tak punya duit untuk melunasinya, harta yang kita jadikan jaminan merupakan hak mereka bisa untuk dijual, dan ikatan janji untuk membayar hutang bisa terpenuhi. Berapa saja hutangnya, sisanya kembali kepada si pemilik barang. Itulah yang disebut dengan gemala dalam agama. Itulah yang disebut dengan rahan dalam bahasa Arab dalam kelompok kajian muamalah. Bukan seperti apa yang kita pahami menjadi gala atau rahan dalam kehidupan adat dan tradisi kebanyakan masyarakat sebagai jalan untuk mencari nafkah dan mencari uang lebih tanpa ada usaha dan tidak ada kegiatan. Maka dengan hutang piutang mengambil kesempatan di situ menjadi sumber ekonomi. Hutang piutang adalah dalam bab ta'awun, hanya membantu antara kita dengan kita. Antaranya lagi orang yang tidak ahli menggunakan harta adalah anak kecil, disebut dengan anak yatim. Dari harta orang tuanya yang sudah diberikan menurut hukum. Orang gila,
Orang yang sudah kategori kehidupannya itu tak normal lagi. Atau kita nyukun dengan orang yang ka uzur, ka tuha, kagak pegah habar di kerek sapu, atau disebut dengan jawai lambat Aceh. Yang ganyan pi bet tak terdengar oleh. Nya kacak juga kah tanahnya. Untuk kakon baganyan. Ganyan nak itu boleh. Bu yang penting daripada jauh guna. Ada boleh ubat ke guna. Pak kacak ke home. Yang najiknya kacak ju. Nyo tanah je kucak ke lon je. Mak kacak ju. Nak pelik yang penting ganyan bu guna. Hana dengar, hana itu boleh fungsi tanahnya puja dapat beliau ke peng dan tamita ber dan tamita angkut dapat jo dan tak beliau ubat. Nanti dengar. Kau tapu berapa? Popo si peluru kerana jana temayang lihu kadang-kadang. Temayang lihu menjadi kakon lihu barat ke kon lihu kiblat ke peke ju timur. Ya, adik itu sudah disebut dengan kajawai. Nyan pihana legit menggunakan harta. Demam nyoka Jawa, demam menggunakan bacut anjut. Harus ada orang lain yang mengatur dan menjaga serta untuk mengendalikan atau mengurus hartanya. Mana lagi? Ya, orang yang disandung oleh hutang yang banyak. Orang yang tidak tahu diri dan tidak memperhitungkan kemampuan untuk berhutang. Mudang, bayar tapi singa. Di besok, lusa, singo, besok, lusa. Mudang lelem. Ratau leu dia hutang. Kalau dihitung-hitung hutangnya sudah lebih besar nilai hutang daripada kekayaannya. Ini disebut dalam hukum adalah dalam hukum fiqh orang muflis. Orang muflis juga tidak bisa dan tidak sah lagi untuk mentasarufkan menggunakan hartanya. Harus dijaga, dikendalikan oleh orang lain yang disebut dengan wali daripada orang yang tak ahli itu. Kualifikasi ahli paling kurang dia itu mampu dan punya keahlian untuk mengurus, mengembangkan, memutar dan bagaimana untuk mengembangkan harta itu jangan pasif supaya dinamis terus menghasilkan dan orangnya adil. Adil dalam konteks ini tetap sama. Secara umum yang ikut orang adil silahuddin wal mal. Orang yang mampu menjaga agama dan orang yang selalu menjaga hartanya. Menjaga agama temayang ganya na, puasa na, kun kegop ana, gemutulit ana. Apa saja yang ditentukan oleh agama ia laksanakan. Apa yang dilarang oleh agama dia tinggalkan. Silahuddin mal, hartanya dia punya sendiri, tahu penggunaannya kemana yang dituntut oleh agama. Punya orang lain tidak akan mau dia ambil. Tidak mau terjebak di dalam riba. Tak mau melakukan penipuan untuk memperkaya diri. Pokoknya gejaga cara dan bagaimana penggunaan harta. Dan cara mendapatkan itu adalah ia baik. Disebut silahud mal. Orang yang bisa untuk mengurus harta dengan baik. Dua ketentuan silahuddin wal mal itulah orang yang adil. Dan mereka lah yang mengurus. Lebih berat mengurus orang yang tidak bisa mengurus sendiri daripada mendapat kepercayaan dari orang yang pandai mengurus harta untuk kita kerjasama. Menyama-sama sehat tu jud. Ona lagi orang nak kerjasama, lagi kooperasi ramai-ramai satu kelompok. Itu bukan karena ketentuan agama, kemauan sendiri. Bagi orang yang ahli untuk mau menggabungkan hartanya dengan orang lain. Kemauan sendiri, bukan kemauan orang lain. Maka dalam konteks ini, menyangkut dengan hukum faraid, Islam mengatur bahwa diberikan hak penuh
kepada masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan sesuai menurut kadar dan haknya secara kemerdekaan untuk digunakan tanpa ada syarat dan tidak ada yang menghalanginya. Itu prinsipnya. Kalau demikian secara tidak langsung dengan berbagai sistem dan alasan yang kita buat, andai kata ada satu benda yang ditinggalkan oleh orang meninggal, pemilik benda itu adalah 5 orang, anak, ayah, mama, adik di situ, tapi tidak bisa digunakan oleh di antara orang yang satu di antara yang 5 secara bebas dan merdeka. Itu siapa yang menzaliminya? Siapa yang menghambatnya? Siapa yang membuat ia tidak bisa digunakan oleh seorang? Ini termasuk juga kurang, dan ini termasuk perbuatan yang berdosa, menzalimi, menghambat hak orang lain. Tidak boleh dihambat. Sistem dalam kehidupan adat, tanya kadang-kadang, siapa terserah alasan siapapun yang tidak mau membagi-bagi harta orang tuanya, tapi seantara mereka butuh kepadanya, tapi tidak bisa diambil, maka itu siapa yang membuat tidak bisa di antara keluarga? Ialah orangnya yang membuat hambatan dan membuat zalim kepada orang yang ingin mendapat haknya. Tidak ada siapapun. Ini dalam Islam. Oleh karena demikian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita ada beberapa beda yang secara khusus. Yang pertama, kebanyakan dari ahli waris ditetapkan oleh nas secara tegas yang mereka mendapat kadar tertentu, bukan berdasarkan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat kalau ingin untuk mau memberikan oleh sebahagian kepada sebahagian lain dari haknya, bukan mengatur hak orang lain. Itu disebut dengan musyawarah mufakat. Tapi dalam konteks kadar yang diberikan dalam ilmu faraid itu, ketetapannya berdasarkan isyarat nas, ayat dan hadis. Pada satu ketika diceritakan oleh Jabir bahwa ada seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Rabi', pergi bersama Rasul dalam perang Uhud dan ia syahid. Setelah syahid Rabi', ia ditinggalkanlah oleh si Sa'id 2 orang anak perempuan dan mama dia atau isteri daripada Sa'id. Kebiasaan yang ada dalam tradisi daripada masyarakat pra-Islam Arab, karena Sa'id itu adalah sudah meninggal, harta Sa'id diambil semuanya oleh pamannya atau adik kandung daripada Sa'id bin Rabi'. Saat itu isteri daripada Sa'id menjumpai Rasul, melapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Sa'id suami saya, ayah kandung anak ini telah syahid dalam perang Uhud bersama dalam engkau ya Rasulullah. Kemudian seluruh harta yang dimiliki oleh Sa'id sudah diambil oleh pamannya semuanya. Mohon ya Rasulullah, andai kata tidak diberikan sedikit pun harta kepada 2 anak perempuannya ini, saya khawatir dia nanti tidak akan ada orang yang mau melamar dan mengawininya. Tolong ya Rasulullah." Apa jawab Rasul? Rasul tidak memberikan dengan apa yang telah berlaku.
Dan Rasul belum ada format yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka bagaimana sebenarnya dalam kasus ini. Kemudian Rasul mengatakan, yaqdiyallahu fi zalika. Allah akan memutuskan persoalan ini dengan apa yang dialami oleh keluarga Sa'id. Maka pulanglah Mama bersama dengan dua anak perempuannya yang ditinggalkan oleh Sa'id. Setelah dia pulang, malamnya turunlah ayat tentang hak anak perempuan dan hak istri dan suami. Saat itu turun ayat ini, salah satu sebab turun ayat 11 dan 12 surat An-Nisa. Kemudian Rasul pada hari besoknya mengirim utusan kepada paman daripada anak Sa'id, yaitu adik kandungnya. Katakan kepadanya bahwa Allah telah menetapkan 2/3 suruhnya untuk diberikan kepada dua anak perempuan si Sa'id, 1/8 untuk ibunya, yang sisa itu miliknya. Juk yang 20 kepada anak Sa'id, juk 1/8 kepada isterinya, dan kalau ada tinggal itu adalah miliknya, kata Rasul. Coba bayangkan berkaitan dengan ini, keadaan saat jahiliyah kita tahu. Yang mendapat pusaka, orang perempuan tidak dapat pusaka, apakah gede atau kecil, apakah hubungan perkawinan atau karena nasab. Maka dalam ketetapan 2 ayat itu Allah menjelaskan, yang pertama ada 2 komponen antara anak dan ayah. Dalam ayat 11 itu selalu saling mewarisi dan tidak ada yang menghalang. Anak mendapat pusaka dari ayah atau ibu. Ayah mendapat pusaka dari anak. Ibu mendapat pusaka dari anak. Dan tidak ada yang menghalang yang tidak mendapatnya. Dalam hukum perdata, kalau ada anak, ayah dihalang oleh anak. Bukan hanya anak, suami atau istri bisa menghalang ayah dan ibu. Ini dalam fikih disebut umudain, yang mereka itu tidak bisa dipisahkan. 2 pondasi, 2 tiang dalam kehidupan keluarga. Siapa? Anak dan ayah. Orang tua. Orang yang mati punya orang tua. Kita semuanya punya orang tua. Ya. Orang tua kita punya orang tuanya juga. Ke bawah disebut anak, ke atas orang tua. Maka dalam 2 ayat itu, yang mendapatkan kadar 6 macam itu yang sering saya sebutkan, itu bukan ijtihad. Nyan kan ijtihad ahli fiqih, nyan nas, artinya nas, nyan perintah ayat dan hadis yang sahih, yaitu yang 6 macam mendapat furudul muqaddarah, kadar yang ditetapkan. Siapa? Anak perempuan. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ayah. Kemudian istri, suami, yang mendapatkan kadarnya. Ada yang 2/3, ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/3, ada yang 1/8. Yang 6 macamnya bukan hasil ijtihad, tapi yang 6 macam ini ketetapan dari Allah. Sehingga yang pertama saya katakan, mengingat ketetapan dari Allah yang disebutkan ayah dalam ayat 11,
wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi dua ibu bapa ia mendapat 1/6 ingka nalahu walad, jika si mayit yang mati itu punya anak. 1/6 dah. Ibu 1/6 jika si mayit punya anak, yang meninggal ada anaknya, ia sebagai ayah dan ibu. Nah, dalam konteks ini isteri, suami juga disebutkan. Karena dalam pada isteri ini ayat mengatakan bukan satu isteri. Kalau ayah dan ibu tidak ada dua. Dalam hidup ini tidak ada seorang punya dua ibu. Dan dalam hidup ini tidak punya ada orang dua ayah. Hanya satu ayahnya. Siapa ayahnya? Orang yang menjatuhkan daripada nasabnya kepada rahim seorang perempuan dalam akad nikah. Itulah ya ayah. Orang yang menjatuhkan daripada maninya yang menjadi mudrah ke dalam rahim atau ke dalam tabung, dengan cara modern bayi tabung sekarang, itu tidak sesuai dengan akad nikah, tidak berdasarkan ikatan suci nikah, itu bukan ayahnya. Walaupun bila kita periksa dengan medis, asal usul dia adalah dengan itu apa dengan DNA itu pasti ini ayahmu yang ini. Tapi satu orang tadi malam ia berzina, jatuh menikam dengan zina, paginya digrebek dan dikumpul, diikat nikahnya. Kata penikah bunga. Ya, nyan anak yang red manikam kon leh nikah karena tergolong nikah berkelam, nyan bukan ayah kepada laki-laki ini, tapi itu anak zina, bukan ayahnya. Yang bukan ayah gak masuk dalam ayat untuk mendapat pusaka tadi. Karena ayat tiga digecok harum. Hana so grebek bukan masalah untuk ada yang dakwa atau dakwi, tapi ia makannya adalah haram karena dia tidak punya hak. Ya. Kemudian anak yang jatuh manikamnya bukan dengan sengaja di luar akad nikah, tapi karena tersalah atau disebut dengan syubhat, dan itu juga tidak disebut ayahnya karena tidak ada syarat nikah. Namun hamba yang tersalah bukan sengaja untuk melakukan perbuatan itu, agama memberi ismah, memberikan daripada keringanan. Disebutlah anaknya anak syubhat, bukan anak zina. Maka kepada mamaknya wajib beriddah, dan anak itu bisa dinasabkan kepada ayah syubhat. Setelah dinasabkan ke ayah syubhat, dalam konteks nasab iya betul. Dalam konteks abawai dalam hukum faraid tidak masuk. Maka ayah syubhat itu tidak bisa mendapat pusaka atas fungsinya sebagai ayah. Misalnya seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang ia tidak tahu karena jauh-jauh tempat tinggal, karena ayahnya pernah kawin 2 isteri. Di Jawa ada 1 isterinya, di Aceh juga ada 1 isterinya, di Lok Semawai. Kemudian udah gede anak perempuannya yang ada di sana di Jawa, anaknya yang laki ini merantau ke Jawa untuk ikut kuliah. Ia sudah meninggal ayahnya, dan ayahnya si perempuan itu kawin dengan sah dengan ibunya daripada laki-laki Aceh.
Kemudian lahir anak itu. Sekarang ayahnya tidak ada. Kalau tidak ada ayah, enggak ada nasab lagi. Orang yang bisa menjadi wali nikah dari kelompok nasab. Yang kerja punya orang ayah hana wali nasab. Menanci tidak orang hana kira dari ya. Orang coba. Ayahnya sudah meninggal. Saudara ayahnya tidak diketahui satupun. Sebatang kara dia datang ke sana. Otomatis saudara mama yang ada di sana. Menumpuk, bak kuliah di UI. Mereka jatuh hati, akhirnya sepakat mereka kahwin. Karena wali nasab tidak ada si perempuan itu. Karena ayahnya enggak tahu, enggak pulang-pulang entah di mana. Iji hana mu itu puan mak-mak ikan meninggal, iji hana itu puan oleh puan orang ya. Nah, kemudian mereka kahwin, bak kuaket, tahkim diri, setelah itu punya anak. 10 tahun atau 5 tahun kemudian, karena anak umir 2 apa? Ipu awak dilakau kena waceh. Bak duk ke cerita dia orang tua. Oh mak, ayahmu dulu. Nah, bukan bilang untuk dia, ayahmu dulu pernah ke Jawa. Ia pernah kahwin, pernah diceritakan kepada kami dulu di Pulan. Nama istrinya Pulan. Nah, kemudian begini. Karena kamu dari Jawa nanti, kalau ketemu itu keturunan siapa itu, ibu itu dan mamanya, ayahnya namanya ini, tinggal di kampung Pulan, pekerjaan ayahnya dulu begini. Begitu diketahui, oh itu mama aku. Nah, rupanya iyah agamnya adalah iyah tinaunya encik, hidung berkahwin. Itu begitu tahu, mereka bubar. Tidak boleh kumpul lagi. Astagfirullah, bahwa rupanya ini kita adik abang, satu ayah, bedai lain ibunya. Itu disebut mereka itu adalah selama ini mereka tidur berdua dengan akad nikah, tapi itu disebut dengan syubhat. Kesyubhatannya itu dalam hukum beda anak syubhat dengan anak zina. Anak syubhat nama boleh dibangsakan kepada ayah syubhat. Tapi anak zina tidak boleh. Namun atas nama fungsi sebagai ayah, faraid tidak dapat. Karena itu bukan ayah. Tapi itu ayah syubhatnya. Ya, tidak dihitung. Karena yang dihitung sebagai nasab dan ayah, yang jatuh manikam di dalam nikah yang sah. Itu tidak bukan nikah yang sah. Karena fasid nikah. Namun, ini abangnya. Atas dasar kalau memang dapat pusaka daripada orang tua atau dari mamaknya atau dari mereka itu adalah mamak sana, boleh dapat, tapi bukan atas nama ayah, tapi atas nama abang atau pakwa atau segala macam yang lain, bukan karena ayah, karena yang mendinahi abang kandung. Yang meninggal salah satu kakak adik ngadu nawanya, boleh pusaka atas dasar adik dengan abang, bukan atas dasar pernah nikah suami istri, bukan. Ini di dalam Islam sangat-sangat kena. Karena istri di dalam ayat banyak, bukan seperti mama, kalau ayah satu, mama satu, maka tidak ada gabung. Kalau Allah mengatakan bagi keduanya masing-masing dapat seperenam sendiri-sendiri seperenam, bapak seperenam. Tapi kalau isteri bukan begitu. Walahunna sumunu, lahunna jama'. Bagi mereka para isteri sumun, 8. Jika ada bagi kamu itu anak. Kalau demikian, ayat memerintahkan seorang laki-laki meninggal dunia, ia tinggalkan 3 isteri, sah, walaupun tidak tercatat di KUA, tapi mereka sah menurut agama. Dinikahkan oleh wali, ada saksi, dan memenuhi rukun dan syarat. Kak, demah anak kejak kuaket, tidak mendapat NA, hana mutemeng buku nikah.
Nyan nikah lagi nyan nan terserah mau nupugot nyan adalah nikah siri atau nikah ranu atau terserahlah apa. Mau siri, mau ranu, mau apa terserah. Ya. Jadi hanjit takoh rupang nikah siri hanatah. Nikah siri yang kan ke penikah liwali. Yang hansip syarat isteri tidak cukup syarat suami. Itu tidak sah. Walaupun bukan siri saja, dinikah di depan kuaket pun tidak sah juga kalau tidak memenuhi ketentuan syarak menyangkut dengan rukun dengan segala syaratnya. Apa rukun syaratnya? Kan panjang ini dalam bab nikah. Yang pertama, seorang laki-laki yang akan dikawini perempuan itu adalah bukan muhrimnya. Kalau muhrim tidak sah. Yang kedua, sifat laki-laki ini dalam kekuasaannya tidak lebih dari hanya paling sudah tidak dia memiliki 4 isteri. Menyokan apa isterinya kelima handa. Karena perut yang dia le. Tapi kalau sudah 3 atau 2 nikah satu lagi sah syaratnya. Dia bukan muhrim baik secara ridha, musaharah maupun dengan nasab. Nah, itu syarat-syarat itu terpenuhi. Seperempuan itu juga punya syarat, ia tidak dalam iddah daripada orang lain. Apakah iddah karena talak atau iddah karena nikah syubhat. Nah, yang kedua sudah habis iddah dia dan ia itu kalau sudah janda ada izin untuk dinikahkan. Baru sah dinikahkan oleh wali nasab. Dan walinya tidak fasik saat menikahkan. Disaksikan oleh 2 orang wali atau 2 orang saksi yang adil. Adil orang yang selalu menjaga agama dan menjaga harta. Nah, dan diijab kabul. Walaupun tidak diberikan dan tidak disebut mahar. Bijab nyenan lom penikah sinyo kegata hana pertama nyo kalung penikah nyo kepada kata kalung terima nikah haji kalung kabe kasah cuma hana teken tidak dalam buku nikah pergelaian naik kira tempat anak lagu pun pegang buku rumah buku draw na tanya na ladum diliar kagak pegang buku draw ke kepuga bukunya ulun cak bukunya pitih pengai kepikirnya ikannya kapah gara-garanya pikirnya karena anak buku. Nah, itu adalah sah 3 istri, maka mereka 1/8 daripada harta suami bagi 3. Begitu benar. Walahunna sidrau rinau. Maka tidak bagi-bagilah 1/8 untuk dia. 3 perempuan, maka 1/8 untuk mereka bertiga. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itu isyarat ayat. Kalau mama, kalau ayah disebut dalam ayat di abawai. Bagaimana kalau dia itu kakek ganti ayah? Kalau kakek ganti ayah. Kalau dia ambil posisi sebagai ganti ayah, sebagai mendapat bagian kadar tertentu, ia tidak ada hubungan. Urutan setelah ayah, bila tidak ayah, siapapun boleh ada, kakek dapat 1/6. Tapi kalau dia dalam konteks asabah, karena pemahaman asabahnya pada hadis Nabi, setelah orang yang telah ditetapkan itu bagian-bagiannya, ma baqiya. Kalau ada yang sisa itu li aula rajulin zakarin, berikanlah kepada laki-laki yang lebih utama. Pada urutan laki-laki yang utama, siapa lebih utama kakek dengan abang? Sama mereka jauh. Inilah yang kadang-kadang kalau kakek ingin mengambil atas jalan asabah karena enggak ada anak laki-laki, setelah diambil oleh bagian ibu dan anak perempuan, sisa mau ambil oleh kakek karena tidak ada ayah. Maka kalau kakek fungsinya sebagai asabah,
maka mengamalkan kepada yang sisa, berikan kepada laki-laki yang paling dekat hubungan dengan si main, maka kakek diperdebatkan tentang aula rajulin. Ayah tidak diperdebatkan. Ayah mutlak mau apa saja dia. Kalau tidak ada anak mutlak ayah ambil dua-dua macam boleh. Ambil bagian 1/6, sisanya ambil lagi untuk dia, tidak bagi. Kakek tidak seperti itu. Gimana juga setelah ambil 1/6 kakek, maka kalau ambil dia bagian tertentu, sisanya harus berikan ke saudara kandung. Karena antara saudara kandung dengan ayah dengan kakek itu sama jauhnya, sama aulanya, sama dekat dengan daripada kepada si mayat antara kakek dan saudara kandung. Bagaimana sama? Kakek ada hubungan dengan si mayat karena terhubung dengan ayah. Saudara kandung terhubung dengan ayah. Sama-sama terhubung dengan ayah sentral. Nah sama. Kalau tidak ada lebih utama. Kalau datang asabah, maka ini adalah pendapat yang paling kuat dalam 4 mazhab. Mereka harus bagi muqasamah dengan saudara dan saudari. Karena tidak ada yang lebih utama di antara mereka dalam memahami aula rajulin dalam isyarat hadis yang ada di dalam dasar yang diingatkan oleh Rasul. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang masih ada waktu lebih kurang berapa menit lagi? 7 menit lagi. Iya, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, kita padai sampai di sini dulu, nanti sebelum kita sambung.